Yang pertama, pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Yang pertama, man robuka. Apa pertanyaan man robuka? Siapa Robmu? Rob ini artinya pengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, pengatur alam. Kul, katakan. Kul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah wahai Allah, dialah Allah pengatur seluruh manusia. Rob, makanya pertanyaan pertama adalah bab tauhid. Rob, man robuka, siapa Tuhanmu? Nah, jawabannya Allah. Mana buktinya? Yang diminta itu bukti. Mana buktinya? Buktinya yaitu dakwah ilallah. Saya hari-hari mengajak manusia taat kepada Allah. Siangnya mengenalkan Allah kepada manusia, malamnya mengenalkan manusia kepada Allah. Doa tahajud tengah malam. Masyaallah. Selesai satu pertanyaan. Yang kedua, wa nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Yang diminta itu bukti sama malaikat itu, yaitu saya menghidupkan sunnah 1 kali 24 jam dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, sampai bismika wa bismika amut. Ada WC, ada masjid, ada pakaian, ada bercermin, ada masuk rumah, ada silaturahmi. Satu sunnah. Sedangkan sunnah ada 3. Surah, penampilan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai tutup kepala, pakai sifat, merapikan kumis, memanjangkan janggut, memakai gamis, bersiwak, mencabut bulu ketiak, memakai celana di atas mata kaki. Itu sunnah yang kedua. Pakai gamis, siro, itu sariro, pikir Nabi. Ini yang paling tinggi sunnah, yaitu memikirkan umat nasibnya, bagaimana selamat dari azab Allah. Ya. Umati Anisa asola beres, masalah. Ya, jawaban wa nabiyuka. Yang ketiga, wa ihwanuka, siapa saudara-saudaramu kaum muslimin dan muslimat. Mana buktinya? Kata kalau memang kaum muslimin dan muslimat itu saudaramu, kami belajar silaturahmi 2,5 jam dari masjid ke tetangga masjid, 40 ke depan, ke samping, ke kanan dan ke kiri. Dan dari belajar silaturahmi dari masjid kita ke alim masjid kampung sebelah. Masyaallah, jalur 1, jalur 2 itu. Itu terus yang keempat, wa kiblatuka, apa kiblatmu? Baitullah. Apa Baitullah? Rumah Allah, yaitu masjid. Yaitu UMM, usaha memakmurkan masjid 24 jam dengan 4 amalan masjid yang di zaman Nabi, yaitu dakwah ilallah, talim wa talum, zikir, ibadah, hikmat. Salah ini 4 amalan masjid kita hidupkan 24 jam. Selesai. Yang kelima, wa imamuka, siapa imamu? Al-Qur'anul Karim. Hak Al-Qur'an apa? Dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dihayati surat Al-Isra ayat 36, wala takum wala salaka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu anhu mas'ulan. Janganlah kamu melangkah berdasarkan sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani akan diminta pertanggungjawaban. Hak ilmu yang kedua dihayati, dan yang ketiga diamalkan. Apa? Diamalkan surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini dalilnya. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, apa-apa yang tidak kamu amalkan, sungguh Allah amat benci. Jadi di alam kubur itu yang menjawab itu amal, bukan kalam, bukan lisan. Hak Al-Quran yang keempat disampaikan baligani walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Jadi saat ada pertanyaan wa imam nuka, siapa imammu? Al-Quranul Karim. Apa haknya? Dibaca, dihayati, diamalkan dan disampaikan. Itu ada di dalam dakwah, yaitu DTI. Ada yang taklim, ada yang dengar, dan ada yang keluar untuk menyampaikan apa yang tadi hasil didengar oleh Amir Taklim tadi. Masalah itu DTI. Wa kiblatuka, apa Baitullah? Ada 2 jawabannya, yaitu memakmurkan masjid kita maupun masjid tetangga, jalur 1 dan jalur 2. Semua ada nggak dalam dakwah? Pertanyaan yang mungkar nakir. Dalam gua. Masyaallah. Ya. Nggak bisa antum bawa HP. Salah. Insyaallah. Target. Adalah saya. Masyaallah. Jadi dakwah ini menyenangkan, mudah, tidak susah. Ada contoh dari para nabi. Manusia ini asalnya dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Barang siapa mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Kenapa hari ini dakwah berat? Karena dia belum mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Kita manusia asal muasal manusia dari mana? Kita ini Al-Qur'an dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku telah ciptakan engkau bersuku-suku berbangsa. Ada bangsa Indonesia, Thailand, bahasa Malaysia, Melayu, ya, Singapura. Nah, aku ciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa semata-mata lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain, silaturahmi. Dan yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan paling berilmu. Allah nggak butuh orang pintar. Iblis berilmu tapi nggak taat, dilaknat, diusir dari surga. Yang dibutuhkan orang taat, samina wa ta'na. Dakwah itu Allah nggak butuh orang pintar, karena gelar Allah di Asmaul Husna ada 99 Asmaul Husna. Allah gelarnya Al-Alim, ahli ilmu. Masya Allah, kita dikasih setetes itu juga dibagi-bagi seluruh dunia. Sombongnya minta amplop ya, Masya Allah. Allah. Kita ini keturunan Bani Adam, keturunan anak Adam, anak cucu Adam. Nah, manusia pertama ini adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang jadi masalah, kita ini orang Malaysia bukan, saya orang Indonesia bukan, kita ini orang Thailand bukan. Kalau kita ini orang-orang akhirat yang ada di Thailand, orang-orang akhirat yang ada di Malaysia, orang-orang akhirat yang ada di Indonesia, ada di Eropa dan di mana-mana. Karena setiap yang meninggal dunia, ya, yang ngaku orang beriman, malaikat nggak akan pernah nanya KTP, paspor, nggak pernah. Dari mana asal kamu, nggak, ya. Nah, manusia asalnya dari mana? Dari akhirat. Mana buktinya? Pertama lihat Nabi Adam dan Siti Hawa. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, pertama di sorga. Nabi Adam pertama diciptakan di mana? Sorga. Saya mau nanya, kalau sorga adanya di Mekah atau di akhirat? Di akhirat. Hah? Di akhirat. Berarti kita ini keturunan orang-orang akhirat. Karena lupa bahwa kita ini, jadi orang yang mati itu bukan mati, pulang kampung ke tempat asal manusia. Karena manusia asalnya dari akhirat, harus kembali ke sorga. Berhubung jalannya tidak tahu, ya enggak, maka Allah kirim para nabi utusannya untuk menuntun Bani Adam, anak cucu Adam, kembali menyusul ke kampung halamannya, ke orang tuanya, yaitu surganya Allah, yaitu orang Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekarang harus kembali lagi ke sorga. Nah, yaitu dikirimlah para nabi untuk menuntun arah pulang. Ternyata banyak yang diingkari, malah dibunuh, disakiti. Karena dia nggak paham, disangkanya kita ini aslinya dari dunia, padahal kita manusia ini bukan asalnya dari akhirat, dari sorga, dan sorga adanya di akhirat. Karena Nabi Adam menjalankan kitab Lauhul Mahfuz, jangan dekat pohon ini dan jangan makan buahnya, akhirnya diusir dari sorga. Nah, di dunia ini Nabi Adam dan Siti Hawa selama 40 tahun baru ketemu. Siti Hawa, Nabi Adam di India, Siti Hawa di Mekah. Nah, ketemu, beranak pinak lah. Sekarang bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dari satu keturunan. Jadi asalnya manusia ini dari sorga sebenarnya, cuman orang nggak sadar. Wah, dikirim Al-Quran, saking sayangnya Allah kirimkan lagi Quran sebagai hudal muttaqin, petunjuk yang jelas buat orang bertakwa untuk arah pulang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggak dibaca, yang dibaca Al-Qur'an, yang nyasar bukan Al-Qur'an. Ya, berita bumi, kalau surga kan pengen selamat sampai surga harus dengar berita langit. Nah, benar. Jadi, abang ini setelah kenal mu'alaf, tentang Islam, langsung ikut dakwah apa belum? Belum, saya masih mempelajari, ikut-ikut firqah-firqah yang lain dan nggak klop di hati. Akhirnya saya sholat taubat 2 tahun, nangis, ya Allah, kalau siapa Tuhan saya yang sebenarnya, kalau engkau memang Tuhan saya yang sebenarnya, tolong tunjukkan saya. Alhamdulillah nggak lama dipertemukan dengan jamaah tabligh ini. Ternyata jawabannya ada di sini. Kata Nabi, saya pernah baca syair pada hadis ya, telah aku tinggalkan 2 pusaka, selama kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. 2 pusaka, kata Nabi, selama kalian berpegang kepada 2 pusaka ini, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu kitabullah, Quran, dan sunnah baginda Rasulullah SAW. 2 ini tidak bisa dipisahkan. Syaratnya menghidupkan sunnah berdasarkan Quran.
dan menjalankan Quran berdasarkan sunnah. Jadi ini Tidak bisa dipisahkan. tidak bisa dipisahkan. Seperti garam dan asin tidak bisa dipisahkan. Manis dan gula itu tidak bisa dipisahkan. Hanya dengan cara Muhammad Rasulullah kita akan selamat, sebagaimana hanya dengan melihat, hanya dengan mata, tidak bisa cara lain. Akan bisa diganti sama tongkat. Itu buta namanya ya. Masya Allah. Kalau buta mata itu paling celakanya masuk jurang. Ya enggak? Karena jalan ke jurang perasaan jalan ke pulang ke rumah, pada ke jurang karena buta matanya. Tapi yang lebih bahaya adalah buta agama, jalan ke neraka perasaan menuju surga. Masya Allah. Ini harus 4 bulan tiap tahun. Insya Allah. Insya Allah.